Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai produk investasi yang masih cukup baru di Indonesia dan perkembangannya sangat pesat, yaitu peer-to-peer lending atau yang biasa disebut P2P. Sebelumnya, kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Agar lebih mudah, kita akan bandingkan P2P dengan perusahaan yang sudah sangat umum ada di Indonesia, yaitu bank. Nanti kamu akan tahu perbedaan dan kesamaan dari kedua jenis perusahaan ini dan kesimpulan newbie investor mengenai berinvestasi di P2P lending. Pertama kita pelajari dulu bagaimana cara bank bekerja. Bank adalah sebuah perusahaan yang sebetulnya sangat simpel cara kerjanya. Bank akan membuat produk yang dapat menyerap uang dari masyarakat, misalnya produk paling umum seperti tabungan dan deposito. Nah, sebagai customer yang memberikan uang ke bank, masyarakat akan diberikan imbal hasil berupa bunga. Nilainya biasanya akan berpatokan pada BI 7 Days Repo Rate. Misalnya saat ini di bulan November di angka 3,75%. Dan ini bunga deposito di Bank Mandiri dan Bank BCA. Kurang lebih mirip kan? Nah, bank yang sudah menyerap uang dari masyarakat akan menyalurkan uangnya ke instansi atau individu yang membutuhkan uang. Sebagai gantinya, pihak yang meminjam uang dari bank akan diberikan bunga yang tentunya lebih tinggi daripada bunga yang diberikan kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Nah, selisih antara bunga yang diberikan kepada peminjam dan yang nabung inilah yang menjadi keuntungan utama dari bank. Sangat sederhana kan? Nah, bagaimana dengan P2P? Kurang lebih, alurnya akan mirip. P2P akan menjadi jembatan untuk menghubungkan orang yang butuh uang, atau biasa disebut lender, dan orang yang mempunyai uang, atau yang biasa disebut investor. Lender atau peminjam uang ke bank maupun P2P biasanya menjadi dua kategori. Utangnya digunakan untuk konsumtif atau digunakan untuk kegiatan produktif. Contoh utang yang konsumtif seperti membeli gadget, mobil, rumah, dan lain-lain. Utang produktif untuk mengembangkan usaha misalnya. Bank dan P2P juga biasanya terfokus pada suatu bidang, walaupun tidak menutup kemungkinan pemberi pinjaman ke sektor lain. Misalnya, untuk sektor produktif, P2P lending seperti ada Amarta, dan bank seperti Bank BRI yang fokusnya ke utang atau memberikan pinjaman ke UKM atau usaha mikro. Di sisi lain, untuk utang konsumtif, misalnya seperti Asetku, untuk P2P lending, dan BTN yang terkenal dengan Bank KPR. Nah, ini baru dari sisi kesamaan P2P dan bank ya. Kita sekarang coba masuk ke perbedaan bank dan P2P. Yang pertama, yang paling berbeda dan mencolok tentunya dari return investasinya. P2P itu rata-rata memberikan return yang tinggi, di atas 10% per tahun. Sedangkan untuk bank deposito itu biasanya tidak sampai 5%. Bahkan sekarang di bawah 4% untuk bank-bank buku 4, seperti Bank Mandiri, BCA, dan lain-lain. Yang kedua, di peer-to-peer lending, kita dapat memilih mau meminjamkan uang kita kepada siapa. Sedangkan di bank, kita terima beres yang kerja untuk mengelola uang kita dari pihak bank. Jadi di peer-to-peer, kita bisa lihat profil seperti apa yang mau kita berikan pinjaman, karena biasanya profil peminjam itu bisa dipelajari, walaupun ada yang identitasnya dirahasiakan. Yang ketiga, namanya meminjam uang, pasti ada resiko gagal bayar dari peminjamnya. Di peer-to-peer lending, ada beberapa pendekatan. Biasanya, P2P akan menawarkan asuransi kalau sampai terjadi gagal bayar. Biayanya pun bermacam-macam, dan yang di-cover juga berbeda-beda. Misalnya Amarta. Asuransinya itu 1,5% dari pinjaman, dan yang tercover adalah 75% dari sisa outstanding. Nah, kalau nggak kita ambil asuransinya, bagaimana? Bila terjadi gagal bayar, ya hangus uang kita. Bila di bank, resiko itu bukanlah urusan kita, karena itu tugas bank untuk menyaring dan menyeimbangkan peminjam. Negara sendiri mempunyai LPS atau lembaga penjamin simpanan yang menjamin simpanan kamu di bank. Salah satu hukum paling dasar dari investasi adalah resiko akan berbanding lurus dengan return yang dihasilkan. Semakin kecil resiko, maka akan semakin kecil juga potensi untung yang kita dapatkan. Kenapa peer-to-peer return-nya biasanya hingga belasan persen per tahun? Karena ada resiko yang lebih besar dari lender dibanding dengan institusi seperti bank. Dalam dunia perbankan, ada istilah NPL atau Non-Performing Loan. Biasanya yang masuk dalam kategori NPL adalah pinjaman yang nunggak lebih dari 90 hari. Dalam P2P juga ada.
dengan istilah yang berbeda yaitu TKB 90 atau tingkat keberhasilan pengembalian pada hari ke-90. Nah, bila mengikuti hukum dasar investasi, harusnya dengan return investasi yang lebih besar, seharusnya akan menghasilkan resiko yang juga lebih besar. Nah, sekarang kita coba perhatikan nih, rata-rata NPL dari bank-bank besar di Indonesia. Bank Indonesia sendiri memberikan batasan 5% untuk batas aman NPL bank-bank di Indonesia. Nah, bagaimana dengan TKB 90 dari peer-to-peer lending di Indonesia? Kita ambil contoh dari dua peer-to-peer lending ini, yaitu Amarta dengan penyaluran utamanya ke pengusaha mikro, pinjamannya untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain Asetku, ini pinjamannya untuk konsumtif, karena ini masih dalam satu grup dengan Akulaku, kredit dan pinjaman online. Bila sesuai dengan hukum dasar investasi, maka seharusnya peer-to-peer lending memiliki NPL yang lebih tinggi daripada Bank Indonesia. Perlu diingat, kamu sebagai peminjam, di peer-to-peer itu berbeda jauh sekali prosedurnya dengan meminjam di bank. Kalau kamu pernah meminjam uang di bank, itu perlu melewati proses yang panjang dan biasanya memakan waktu yang cukup lama, bisa berbulan-bulan kan? Sedangkan di peer-to-peer, sangat dimudahkan dengan prosedur yang lebih ringan. Kembali lagi, pastinya dapat meningkatkan resiko gagal bayar yang dapat terjadi. Nah, bila kita perhatikan, NPL dari Amarta ini sekitar 6,4%. Cukup tinggi bila dibandingkan dengan bank. Masih sesuai dengan hukum dasar investasi kita. Di sisi lain, TKB 90 Asetku yang notabene peminjamannya ini digunakan untuk keperluan konsumtif, memiliki tingkat gagal bayar 0%. Ini cukup menggelitik newbie investor, membuat newbie investor penasaran, kok bisa ya? Setelah riset dari beberapa artikel, newbie investor mengambil kesimpulan, TKB 90 ini intinya adalah pembayaran ke investor. Jadi, walaupun lender tidak bisa membayarkan kewajibannya, selama uang dan bunga pokok tetap dibayarkan ke investor, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai gagal bayar. Ini tolong dikoreksi bila kami salah ya. Jadi, bukan berarti 100% peminjam bisa membayarkan pinjamannya, tetapi 100% investor mendapat imbal hasil dan pokok yang mereka setorkan. Sudut pandangnya bukan dari peminjam, tapi dari yang meminjamkan uang. Nah, pertanyaannya, dari mana uang yang digunakan Asetku dalam tanda kutip nalangin uang pinjaman ke investor? Apakah dengan model seperti ini strategi dapat bertahan dengan lama? Hanya waktu yang dapat menjawabnya nanti. Seperti biasa, newbie investor tidak pernah merekomendasikan sesuatu. Kembali lagi, segala keputusan investasi itu harus diambil oleh kamu sendiri. Kami hanya memberikan sudut pandang kami dan informasi yang kami dapatkan. Yang terpenting, kamu harus tahu resiko yang dapat kamu hadapi ketika berinvestasi dalam sebuah aset, apapun bentuk asetnya. Kurang lebih itu mengenai peer-to-peer lending. Semoga dapat membantu kamu dapat sudut pandang baru di aset investasi ini. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!